Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan tentang nazar. Pengertian nazar secara bahasa adalah nazar artinya al-ijab, mewajibkan. Kalimat nazar kada artinya engkau menjadikan sesuatu hal atas dirimu. Sedangkan secara syariat nazar adalah seorang mukallaf secara sukarela mewajibkan atas dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu hal karena Allah. Pensyariatan nazar dibolehkan dalam syariat berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Dalil yang menunjukkan akan disebutkan nanti. Adapun hukum asal nazar adalah makruh, tidak disunahkan. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahu la yaruddu syai'an wa innama yastahraju bihi minasyashihi. Sesungguhnya nazar tidak bisa menolak sesuatu, melainkan nazar dikeluarkan dari orang-orang yang berpikir. Juga karena orang yang bernazar mewajibkan suatu atas dirinya yang sesuatu itu pada asalnya tidak wajib baginya, sehingga dengan itu yang misalkan dirinya memberatkan dirinya dengan nazar tersebut. Dan karena seorang muslim dituntut untuk melakukan kebaikan tanpa nazar, hanya saja bila telah bernazar untuk melakukan suatu ketaatan, maka wajib baginya untuk menepati nazarnya tersebut. Ini berdasarkan firman Allah, wa ma anfaqtum min nadartum min nadarin fa innallaha ya'lam. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah Azza wa Jalla telah memuji orang-orang yang menepati nazarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah memerintahkan untuk menepati nazar. Ini semua menunjukkan bahwa larangan bernazar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain menunjukkan hukum makruh, bukan haram, dan bahwa yang dilarang dimakruhkan adalah mulai memasuki nazar. Adapun menepati nazar dan menyempurnakan nazar bagi orang yang harus menepatinya merupakan hal yang wajib dan bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nazar adalah di antara bentuk ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang bernazar untuk kuburan wali yang semacamnya, itu artinya ia telah menyekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar. Syarat nazar yaitu nazar tidak sah kecuali dilakukan oleh seorang yang sudah balik, berakal sehat dan sukarela, sehingga nazar tidak sah bila dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang kurang akalnya. Setelah Rasulullah SAW bersabda, Rafi'ul qalam an salasatin an na'ami hatta yastahidu wa an al-saghiri hatta yakburu wa an majnuni hatta yaqilu ayyufiqo. Pena diangkat dari 3 orang,
orang yang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga dewasa, balik dari orang gila hingga berakal atau sadar. Hadis riwayat Ahmad Abu Daud. Lafaz nadar yaitu dengan mengucapkan karena Allah, aku punya kewajiban untuk melakukan perbuatan demikian, menyebutkan perbuatan tersebut, atau mengatakan aku bernadar melakukan ini, dan lafaz semacamnya menegaskan makna nadar. Macam-macam nadar yang sah dan tidak sah. Berdasarkan sah dan tidak sah, nadar terbagi menjadi dua, yaitu sah dan tidak sah. Atau nazar yang boleh dan terlarang, atau yang terwujud, yang tidak terwujud. Nazar menjadi sah dan terwujud terselenggaranya dan wajib ditepati apabila nazar itu merupakan bentuk ketaatan dan takarub kepada Allah, di mana dengannya yang bernadar mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nazar tidak sah dan tidak boleh terselenggar dan tidak boleh ditepati apabila merupakan bentuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini seperti bernazar untuk kuburan para wali dan nabi, untuk bernazar untuk membunuh atau minum minuman keras dan berbagai bentuk kemaksiatan lainnya. Nazar seperti ini tidak terwujud dan haram untuk menempatinya. Nazar juga terbagi menjadi dua, yaitu nazar mutlak dan muqayyad. Nazar mutlak yaitu nazar itu diharuskan oleh seorang pada dirinya sejak awal tanpa mengikatnya dengan syariat apapun. Terkadang itu dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas suatu nikmat ataupun tanpa sebab. Misalnya mengatakan aku punya kewajiban karena Allah untuk melakukan sholat ini atau berpuasa, maka wajib baginya menempati nazar ini. Nazar muqayyad yang terikat yaitu nazar yang syariat tertentu terkait dengan diperolehnya suatu hal tertentu. Misalnya mengatakan bila Allah menyembuhkan keluargaku yang sakit, atau bila datang keluargaku yang hilang, maka aku wajib melakukan perbuatan itu dan itu. Maka ini wajib untuk ditepati ketika syarat-syaratnya sudah terrealisasi atau diperoleh apa yang dimintanya. Nazar berdasarkan hukum yang ditimbulkannya sudah dilihat dari aspek wajib atau tidak nazar tersebut dipenuhi, maka nazar ada 5 macam. Nazar mutlak, misalnya mengatakan aku punya kewajiban nazar untuk Allah tanpa menyebutkan bentuk apapun dari nazarnya. Kedua, nazar galak atau nazar ghadab, nazar dalam keadaan gaduh dan marah. Yang ketiga, nazar mubah, yaitu bernazar melakukan sesuatu yang mubah, misalnya bernazar untuk mengenakan baju atau menunggang kendaraan dan semacamnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memilih bahwa tidak ada suatu pun kewajiban dalam nazar tersebut atas orang yang bernazar. Yang keempat, nazar maksiat, yaitu bernazar untuk melakukan maksiat seperti nazar untuk meminum minuman keras dan bernazar untuk kuburan atau penghuni kubur untuk berpuasa sehari-hari. Yang kelima, nazar takwur, yaitu nazar yang melakukan ketaatan seperti nazar yang melakukan sholat, puasa, dan haji. Itu secara mutlak tanpa dikaitkan dengan syarat atau terikat dengan diperolehnya sesuatu hal. Nazar seperti ini wajib apabila ditepati, apabila bersifat mutlak, dan juga wajib ditunaikan ketika terwujudnya syarat tersebut apabila nazar tersebut bersifat terikat syarat ini. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara an yu'ti Allahu falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka Allah hendak ia taat kepadanya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.